Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kita telah banyak mendengar, melihat informasi di media sosial, di media cetak, di media elektronik, bahwa di Indonesia akhir-akhir ini banyak ulama yang telah diwafatkan oleh Allah. Oleh karena itu, saat ini juga saya ingin membahas, kenapa sih banyak ulama yang wafat? Bahkan menurut informasi yang disampaikan oleh PBNU, maksudnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hanya dalam masa pandemi COVID-19 ini saja, lebih dari 230 ulama NU atau ulama Nahdlatul Ulama telah wafat. Belum lagi ulama-ulama di luar organisasi NU, di antaranya dari Muhammadiyah atau lainnya. Dengan banyaknya ulama yang meninggal, tentunya hanya Allah yang tahu maksudnya, karena Allah lah yang maha mengetahui. Tapi paling tidak kita bisa atau kita punya gambaran dari keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan Allah hendak mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama. Hal ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menulis apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, mautu alfi abidin qaimil laili shaimin nahari ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Sayyidina Umar mengatakan, kematian 1000 orang ahli ibadah yang rajin sholat malam dan puasa di siangnya itu tidak sebanding dengan kematian seorang ulama yang mengerti halal dan haramnya aturan Allah. Jadi, kalau ulama sudah banyak yang wafat, maka siapa lagi yang menunjukkan benar dan salah, sopan santun, tata krama kehidupan? Maka keadaan seperti itu manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Ibarat seorang yang ingin merobohkan sebuah rumah, maka benda-benda yang berharga, yang mahal dan bernilai akan dipindahkannya ke tempat lain yang lebih baik. Begitu pula menjelang akhir zaman, para ulama akan diwafatkan satu persatu oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, maksudnya, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya.
dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya mengenai ayat di atas, yang intinya menurut suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah rusaknya daerah-daerah itu dengan kematian ulama, ahli fikih, dan ahli kebaikan. Hal ini juga sama telah dikatakan oleh Mujahid, bahwa makna yang dimaksud ialah meninggalnya ulamanya. Ini yang tertera di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan banyaknya ulama yang telah diwafatkan Allah, maka banyak kerusakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia karena sedikitnya bimbingan dari para ulama tentang halal dan haramnya perbuatan, baik dan buruknya tingkah laku, sehingga manusia diibaratkan seperti hewan yang tidak menggunakan lagi aturan-aturan agama, kemaksiatan merajalela, dan akhirnya Allah akan menggulung dunia ini dengan datangnya hari kiamat. Kematian para ulama berarti diangkatnya ilmu dari muka bumi ini dan akan menyebabkan kebodohan di mana-mana. Hal ini juga sebagai penanda dekatnya hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati ayyul fa'al ilmu, wa yathbutal jahlu, wa yushrabal khamru, wa yadharuz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan, dan diminumnya khamr serta praktek perzinaan secara terang-terangan. Semoga dengan banyaknya ulama yang telah wafat, Allah mengirim lagi ulama-ulama sebagai penggantinya. Merupakan sunatullah bahwa sesuatu yang hilang itu selalu ada penggantinya, meskipun penggantinya itu belum sebanding dengan yang telah hilang. Tentu dari sisi pengalaman dan ilmu akan sangat jauh, butuh waktu yang panjang untuk menjadi orang yang setara dengan ulama-ulama yang telah diwafatkan Allah tersebut. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.